Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih Bapak Ibu sekalian? Tadi sudah melihat ya rekaman video Omevia batch 1 dan Omevia batch 2. Ya, siapa yang kangen nih dengan pengalaman-pengalaman selama menjalani training di Omevia batch 1 dan batch 2? Ya. Nah, di sini sudah hadir sekitar 20% ya, 20 sekitar 20 orang ya ini. Berarti eh, ini masih ada beberapa yang belum masuk kan kalau gitu. Atau mungkin rekan-rekan bisa lihat ya, teman sekamarnya yang belum masuk siapa, boleh langsung diundang lagi biar masuk ke ruangan Zoom ini. Ya, silakan, masih ada waktu ya untuk mengundang. Nah, saya juga pengen tahu nih, dari yang hadir ini, yang alumni dari peserta Omevia Batch 1, boleh ketikkan angka 1. Yang alumni Omevia Batch 2, boleh silakan ketikkan angka 2. Saya pengen tahu coba dari sekian peserta yang hadir. Pasti ada kekangenan ya. Pengen ketemu. Oke. Ya. Dua, dua. Ada lagi? Satu. Oke. Ya. Ya, satu. Ya. Banyak nih ya. Nah, berarti rata nih sudah ya. Oke, nah. Ya, keren. Nah, tadi rekan-rekan semuanya sudah melihat ya. Jadi dari Omevia Batch 1, eh, siapa yang akhirnya kemarin juga bisa menjadi juaranya ya, kemudian Omevia Batch 2 siapa menjadi juaranya. Oh iya, sebentar sebelum saya lanjutkan, kita berikan ketikan angka 777 untuk yang sudah membuat video ini, yaitu Pak Irfan ya. Kita ketikkan ya Bapak Ibu semuanya, kita berikan apresiasi kepada Pak Irfan ya atas video kerennya ini. Dan tadi rekan-rekan yang belum sempat menyimak itu bisa silakan aja dibuka di channel YouTube One More Entrepreneur ya, di bagian yang playlist yang training. Nah, di situ ada training Omevia B1 dan B2. Jadi kalau rekan-rekan sekalian mungkin ada rasa lemes ya, atau mungkin ada rasa kangen sama teman sekamarnya, nah silakan aja dibuka itu videonya. Atau mungkin nanti, nah ini juga dipersiapkan ya Bapak Ibu semuanya, jadi dipersiapkan untuk training Omevia Batch 3 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di sekitar bulan Desember. Itu silakan aja nanti mulai dibidik mitra-mitranya siapa yang bisa diikutkan. Karena ini juga tetap terbatas ya, tetap terbatas, hanya kuota hanya untuk sekitar 30 orang untuk mitra yang baru. Gitu. Nah, untuk mitra yang lama pun juga nanti juga ada batasnya, gitu ya. Karena memang kami lebih menjaga kualitas dibanding kuantitasnya, begitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu semuanya, ya ini langsung saya handle aja ya, langsung saya handle. Jadi Bapak Ibu semuanya di sini bagi yang mungkin merasa bahwa, aduh aku kok belum seperti yang lainnya ya, gitu mungkin ya. Ada yang merasa seperti itu kah di sini? Ya, kalau ada yang merasa bahwa kok kemajuanku kok belum cepat ya seperti teman-temanku yang lain, atau mungkin aku kok sudah mulai agak lemes ya, atau mungkin selama ini kok kebanyakan ditolak atau bagaimana gitu. Nah, rekan-rekan semuanya coba ingat-ingat lagi game kartu ya. Oke ya, betul, tetap bersyukur ya. Game kartu ya, masih ingat kan game kartu? Gimana coba? Ya, jadi dibuka terus. Nah, waktu itu kenapa kok sampai harus lari terus ya, walaupun dibuka pertama keluar angka 1, sampai harus push up, ada lagi yang harus joget-joget. Nah, ada lagi yang harus apa tuh kemarin itu ya, sampai ada yang jatuh saking semangatnya. Ya, kenapa seperti itu tetap semangat terus rekan-rekan? Coba saya mau tahu kenapa kok tetap semangat terus untuk harus lari dari dari timur ke barat gitu. Iya, betul. Karena apa? Karena yakin bahwa pasti akan menemukan kartu as, ya kan? Nah, sama juga di dalam kita menjalankan di bisnis One More ini, yakin Bapak Ibu semuanya pasti bahwa pasti semuanya akan berhasil. Itu pasti semuanya akan menemukan orang-orang yang tepat, pasti semuanya nanti akan bisa menyusul jejak dari rekan-rekan yang sudah berhasil terlebih dahulu. Gitu. Nah, yang nanti siapa yang tidak berhasil? Nah, yang tidak berhasil adalah orang-orang yang memutuskan untuk berhenti. Ya, sementara keberhasilan tinggal satu langkah lagi. Sayangnya dia keburu berhenti. Nah, itu. Jadi ini adalah pilihan buat rekan-rekan semuanya. Nah, dan kenapa kami mengadakan Zoom ya untuk kali ini, dan juga grup langsung kita alihkan ke grup alumni ya untuk yang
grup peserta sudah kita tutup, karena kemarin kami bersama dengan tim player Omevia, dengan Pak Irfan juga ya, dengan Cak Ian juga dengan Pak Yudhoyono, selamat kita juga berpikir bagaimana caranya agar teman-teman juga nantinya juga bisa mendapatkan ilmu lagi ya, ilmu teknisnya gitu. Kalau kemarin kan istilahnya bagaimana untuk penguatannya ya, karena di Omevia itu kan kita padukan antara apa namanya, antara NLP dengan religiusnya gitu ya. Makanya kenapa kok ya akhirnya bisa istilahnya powernya itu memang sangat dahsyat kalau saya boleh bilang. Nah, di sini untuk berikutnya adalah ilmu-ilmu yang kita berikan nantinya itu adalah ilmu teknis-teknis bagaimana nanti agar di lapangan itu nanti biar bisa istilahnya apa namanya, biar bisa nanti lebih siap lagi gitu rekan-rekan semuanya. Jadi nanti setelah ini nanti silakan aja rekan-rekan tetap semangat dan ikutin materi-materi yang akan kita berikan melalui grup ya, WA grup, dan juga nanti kita adakan Zoom juga secara maraton ya Bapak Ibu semuanya. Kita adakan Zoom setiap malam mungkin secara maraton dengan harapan agar nanti ilmunya lengkap gitu. Sehingga nanti silakan setelah itu nanti biar bisa langsung diaplikasikan, dan harapan kami nih, nah kabar gembira juga kan, tanggal 15 September nanti kita akan mengadakan acara recognition di Kota Solo. Seperti yang sudah saya share di grup ya, itu. Jadi persiapkan Bapak Ibu semuanya. Harapan kami semua nih yang saat ini bergabung ada berapa nih di sini? Oke, sekitar 25 ya, mungkin sekitar 20 pesertanya, 20-an ya. Harapan kami para tim player dan juga para trainer, Bapak Ibu semuanya nanti akan bisa naik ke panggung rekor ya, sebagai new rookie, new beginner, new apprentice, new assistant, dan juga new master. Siapa yang mau? Kalau mau boleh ketikkan angka 999. Ya, silakan. Siapa yang mau naik panggung rekor? Tanggal 15 September. Tempatnya di mana? Di Solo. Ya, oke. Semua mau ya? Keren. Ya, oke, hebat, semuanya mau. Saya yakin semuanya nih. Ya, tentunya harus siap menjalani prosesnya dari sekarang. Ya, itu tadi isi nutrisi leher ke atas. Ya, mulai siap, persiapkan 1 minggu ini. Wah, lah kok setiap malam? Loh ya iyalah, katanya pengen naik panggung rekor. Gitu ya. Kan teman-teman tinggal siapkan aja apa namanya ya, malam kayak gini tinggal siapkan kopi apa-apa biar nggak ngantuk lah sama cemilan gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk di materi yang pertama nanti, yang kita nanti juga akan apa namanya, untuk yang pembukaan ini nanti juga nanti dari mentor kita ya, mentor utama kita nanti yang akan memberikan materinya. Nah, sebelum beliau masuk ke ruangan Zoom ini, saya akan sedikit ya rekan-rekan semuanya akan sedikit memberikan apa namanya, ulasan ya, bagaimana sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh mitra One More. Nah, kita kan mitra One More nih ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Oke, ya mungkin Mas Rafan silakan diputar slide-nya. Sambil Bapak Ibu sekalian silakan aja nanti disiapkan pulpen dan juga alat tulisnya. Kita mulai belajar malam ini ya. Oke. Ya, isi nutrisi leher ke atas. Nah, jadi ini rekan-rekan semuanya, bagaimana sih apa yang harus kita lakukan sebagai mitra One More? Nanti silakan rekan-rekan apa namanya, yang sudah bisa melakukan dicentang ya. Nanti ketika saya bacakan yang checklist yang pertama, oh ini saya sudah, nanti centang. Nanti saya pengen tahu dari beberapa apa ini list ini teman-teman sudah bisa melakukan berapa hal gitu ya. Oke. Yang pertama, mampu membuat daftar nama. Oke ya. Gitu. Kenapa harus bikin daftar nama? Ya, karena daftar nama ibaratnya bahan baku. Ibaratnya kalau kita mau bikin kue, mau bikin roti, nah daftar nama itu adalah tepungnya. Sekarang kalau mau bikin roti nggak ada tepungnya, kira-kira bisa jadi enggak? Ya, nggak bisa kan? Sama di dalam hal ini kita, kalau kita nggak punya daftar nama, ya bagaimana nanti kita akan bisa jalan? Karena para upline-upline pun juga ketika nanti akan mendampingi kita, pasti nanti akan bertanya, eh, kita mau jalan kemana nih? Mau prospek kemana nih? Ke siapa nih? Nah, seperti itu. Tentunya kan harus punya daftar nama. Terus dari mana daftar namanya? Nah, coba nanti setelah selesai acara Zoom ini,
silakan dibuka daftar kontaknya. Saya mau tahu coba nanti daftar kontaknya ada berapa gitu. Pasti ada di atas 100. Saya yakin tuh pasti ada di atas 100. Nah, tinggal tulis aja di situ ya. Untuk pengelompokannya bagaimana nanti silakan Bapak Ibu langsung bertanya kepada upline Bapak Ibu semuanya. Upline aktifnya ya, yang aktif. Kalau upline yang nggak aktif, lewatin aja, langsung lompat ke atasnya siapa gitu ya. Kemudian di sini saya cepat aja ya karena nanti kan juga kalau untuk apa untuk detailnya nanti akan kita sharingkan di malam-malam berikutnya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian juga di sini bagaimana bisa mengundang dengan baik sebagai latihan nih yang untuk area Solo ya. Besok hari Jumat ada acara BUM di daerah SFA Stick and Resto Solo Baru. Silakan rekan-rekan semua yang dari area Solo, Boyolali dan sekitarnya, silakan manfaatkan itu sebagai sarana pembelajaran untuk mengundang ya. Dan selalu ingat hukum Pareto ya. Jadi 20 dari sekian yang diundang yang hadir pasti sekitar 20%. Nah, kalau misalnya diundang hanya 2, hanya 1, kalau nggak ada yang datang semua ya wajar karena hukum Paretonya nggak berlaku, nggak bisa ini kan, nggak bisa jalan kan gitu. Ya, jadi manfaatkan itu. Kemudian ada lagi nanti di tanggal eh, besok Jumat sudah ya, besok Jumat. Kemudian nanti tanggal 18 itu juga ada di SFA Stick and Resto di Kartosuro, daerah Ngabean, Kartosuro ya, depan pom bensin Ngabean Kartosuro. Kemudian untuk yang sudah bermitra ya, jadi dari acara SFA yang besok hari Jumat dan tanggal 18, kan rekan-rekan mengundang orang-orang baru, gitu kan. Nah, kemudian mereka sudah bergabung, bermitra, langsung ajak untuk ikut di acara tanggal 25, ya, acara OCT. Itu tempatnya di OC. Nah, itulah adalah rangkaian-rangkaian, beberapa rangkaian yang kami sediakan nanti untuk teman-teman akhirnya itu bisa naik ke panggung rekod visi di tanggal 15 September. Nah, selain yang itu bagaimana? Ya, untuk yang wilayah luar kota Solo, silakan aja kalau nanti misalnya mau mengagendakan, membuat apa namanya, mau mengadakan acara, mungkin acara BUM atau acara apa, silakan dan bila menghendaki untuk apa namanya, untuk ada narasumber yang dari apa dari para upline-upline-nya. Nah, silakan aja langsung berkoordinasi dengan para upline-nya gitu ya. Kemudian di sini juga melakukan edifikasi. Nah, ini melakukan edifikasi terhadap pertemuan dan juga terhadap upline ya. Bahkan grup pun ya, grup itu pun juga bisa kita melakukan edifikasi terhadap WA grup gitu. Jadi bagaimana nanti Bapak rekan-rekan semuanya untuk bisa oh ya, edifikasi itu apa sih? Jadi edifikasi itu adalah menceritakan hal-hal yang positif. Nah, seperti itu. Misalnya contoh ya, edifikasi terhadap pertemuan atau tadi seperti acara BUM, kemudian acara OCT dan juga leadership seminar yang tanggal 15 September itu. Nah, ceritakan hal-hal positif di situ bahwa misalnya kayak acara BUM, oh nanti di situ akan ada pembuktian-pembuktian bagaimana orang-orang berhasil. Juga ada testimoni-testimoninya, orang-orang yang bisa merasakan manfaat dari produknya One More dan lain-lain sebagainya. Itu nanti untuk detailnya kita tunggu untuk apa namanya di materi Zoom yang berikutnya ya. Gitu. Kalau saya jelaskan semua di sini secara detail, nanti waktunya nggak cukup. Bisa sampai nanti malam jam 12, nanti kasihan kasihan trainer kita nanti keburu ngantuk. Ya. Oke, nah itu ya, jadi edifikasi adalah seperti itu. Bahkan buku pun juga bisa kita edifikasi terhadap buku. Itu juga bisa gitu ya. Seperti misalnya buku People Skill for MLM, kemudian juga ada lagi buku The Secret apa of The Secret Book of MLM. Nah, kemudian juga buku Freedom is Not Free dan masih banyak lagi buku-buku yang bisa kita baca. Ya, kemudian nah, ini bisa membuat impian dan target. Kemarin kita waktu di acara Omivia sudah ya, rekan-rekan semuanya kita sudah buat impian. Nah, pegang impian itu rekan-rekan ya. Karena apa? Karena yang bisa menguatkan kita, yang bisa membuat kita tetap bergerak, tetap semangat, hanya impian itu. Tidak ada yang bisa membuat rekan-rekan untuk bisa tetap semangat menjalankan bisnis ini ya. Sekalipun itu adalah para top leader kita,
itu tidak akan bisa membuat rekan-rekan untuk tetap semangat atau untuk bangkit ya di situ. Menghadapi penolakan-penolakan di lapangan itu tetap rekan-rekan tetap semangat semuanya. Hanya impian, makanya kuatkan impian itu lagi ya. Itu bagaimana sih impian yang paling kuat? Bagaimana? Nah, ketika teman-teman mengingat impian itu di dada seperti ada rasa kayak, oh, aduh, andaikan nanti tidak tercapai, rasanya maksir. Nah, gitu. Itulah tandanya berarti rekan-rekan dan semacam kayak ada ketakutan ya, andai kata nanti impian itu tidak bisa tercapai. Nah, itulah tandanya rekan-rekan sudah punya impian yang kuat, ya, sehingga itulah nanti akan menjadi bara api bagi kita semuanya, gitu ya. Kemudian juga, nah, ini bisa melakukan presentasi dan juga lulus role play. Ya, siapa yang belum pernah role play dengan upline-nya? Silakan ketikkan angka 0. Yang belum pernah role play. Role play itu apa sih? Latihan presentasi ya, rekan-rekan semuanya. Kenapa kok harus latihan? Nah, sekarang pekerjaan kita, sekarang gini lah, kalau seorang profesi guru itu kan pekerjaannya adalah mengajar, betul ya. Kemudian profesi sebagai seorang, apalagi misalnya seorang dokter, itu kan pekerjaannya adalah memeriksa pasien. Nah, profesi kita sebagai seorang entrepreneur atau seorang distributor, pekerjaan kita apa? Ya presentasi. Kalau kita nggak presentasi, artinya kita tidak bekerja. Nah, kalau kita nggak bekerja, gimana nanti bisa dapat bonus, bisa dapat uang dari sini? Gitu. Ya, jadi mulai sekarang yang belum pernah role play atau yang belum 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 bisa presentasi, segera untuk bisa melakukan presentasi. Karena apa? Ini adalah bisnis kita masing-masing ya, rekan-rekan semuanya. Jadi bukan bisnisnya upline. Jangan terlalu tergantung dengan upline itu. Ya, kemudian di sini melakukan follow up. Ya, jadi setelah presentasi atau setelah mengajak calon-calon prospek kita ya, calon-calon mitra kita untuk hadir di sebuah pertemuan, jangan lupa setelah itu segera follow up dalam waktu maksimal 2 kali 24 jam. Loh, kenapa? Kok maksimal 20 kali 24 jam? Karena kalau sudah lebih dari itu, namanya bara api itu sudah mulai redup gitu. Nah, kalau sudah mulai redup bara apinya, ya mau dibesarkan lagi kan juga agak susah, apalagi udah sampai mati kan. Wah, harus dinyalakan lagi. Nyalakan pakai apa nih? Harus dicemplungkan lagi ke pertemuan. Gitu. Makanya maksimal usahakan untuk bisa follow up. Dan follow up itu diusahakan paling enggak sampai, jangan hanya 1 kali, 2 kali. Gitu ya, sampai paling enggak sampai 7 kali. 1 kali misalnya belum mau orangnya. Nah, di buku juga ada tuh cara menghadapi atau cara follow up ya, itu di buku uh, Freedom is not free kalau nggak saya agak lupa. Jadi ada 3 buku ya yang bisa kita rekomendasikan. Yang pertama adalah ini kan buku People Skill for MLM, kemudian buku ini Secret Book of MLM, kemudian ada lagi buku yang ini kan Freedom is not free. Ya, silakan 3 buku ini. Udah nanti kalau rekan-rekan semuanya sudah sudah menguasai si buku ini, kita nanti akan seperti para top leader kita. Bonusnya setiap minggu. Nah, setiap minggu sudah passive income sudah mulai bisa kita rasakan gitu ya. Follow up, kemudian open mind ya. Open mind itu memang bagaimana kita bisa istilahnya membuka cakrawala atau membuka wacana ya gitu, atau membuka wawasan kepada prospekan kita. Ya, caranya bagaimana ya, mau nggak mau memang harus baca buku, karena dari situ nanti kita akan bisa punya bahan-bahan untuk memberikan open mind kepada baik itu kepada mitra-mitra kita ataupun juga kepada prospekan kita gitu. Terutama di buku yang ini ya, kalau untuk open mind itu di buku yang Secret Book of MLM ini ada banyak sekali bahan-bahan untuk kita bisa open mind. Termasuk komentar-komentar di lapangan, misalnya ada yang mengatakan bahwa produk-produk multi level mahal gitu kan. Nah, benarkah produk multi level mahal? Itu ada di sini jawabannya ya. Kemudian juga saya sibuk, waktunya nggak sempat untuk jalankan ini. Ada jawabannya di situ. Kemudian ada lagi nggak yang berkomentar, pernah nggak teman-teman ngalamin ketika ini dengan prospekan itu menjawab, oh ini kan bisnis yang menguntungkan di atas. Nah, ya. Nah, kalau teman-teman belum membaca bukunya, ya
ketika mendapatkan komentar-komentar seperti itu, nanti kita tidak akan bisa memberikan jawaban yang tepat gitu. Masih harus kita balik lagi atau mungkin malah kita terpengaruh ya mungkin ya. Wah iya ya, ini bisnis yang cari orang ini ya gitu. Ya, sudah akhirnya malah kita ikut larut dengan prospekan kita gitu. Nah, kemudian ini bisa melakukan blend prospek. Blend prospek itu apa? Jadi prospek kepada orang-orang yang kita belum kenal. Misalnya ketemu di jalan atau di mana. Nah, itu kita kenalan paling enggak ya, kenalan dulu, kemudian kita apa basa-basi lah gitu. Itu juga ada tekniknya dalam hal basa-basi gitu ya. Setahu saya itu upline saya itu paling jago nih dalam hal plan prospek ya, upline Caian itu memang paling jago dalam hal plan prospek. Jadi ketemu siapapun pasti langsung diajak ngobrol, kemudian ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya one more, gitu. Ya, kemudian, nah bisa menjual dengan baik. Iya betul rekan-rekan semuanya. Jadi di sini ya, kita sepandai apapun dalam hal apapun ya, artinya sekreatif apapun, misalnya kita mungkin jago dalam hal jago dalam hal membuat sistem, membuat konten-konten atau jago dalam hal apapun, tetapi kalau kita tidak punya kemampuan menjual, ya kita tidak akan bisa tidak akan bisa berhasil ya di dalam bisnis ini. Jadi kuncinya adalah memang kita harus bisa berjualan, gitu ya, seperti itu. Terus ini harus jualan aja, ya enggak kan? Jualan sambil membangun aset. Jadi membangun omset dan membangun aset seperti itu. Ya, oke. Kemudian ini bisa membuat RKH. RKH itu apa? RKH itu adalah rencana kerja harian. Jadi paling bagus adalah paling enggak kita saat ini malam nih ya. Malam ini kita sudah punya rencana besok pagi, kemudian lusa itu mau kemana aja. Itu paling enggak sudah mulai ditulis gitu. Atau ketika sudah ada janji-janji itu, nah itu juga kita tulis di entah itu kalau di HP itu kan ada tuh kalender, tulis aja di situ gitu. Atau mungkin punya buku khusus ya, punya buku agenda. Nah, di sini adalah isinya adalah jadwal-jadwal kita gitu. Sehingga nanti kita akan bisa tahu seberapa efektivitas kita pada hari itu. Gitu ya, pagi nanti malam ini kita buat RKH untuk besok ya bahkan bisa saja kan kalau orang-orang yang sudah semakin sibuk itu para upline-upline kita itu bahkan jadwalnya itu sudah sampai 1 bulan ke depan gitu ya kami menjadwalkan dengan seperti misalnya dengan Pak Yudiana Slamet bahkan dengan Cak Ian itu pun juga nggak bisa kalau langsung dadaan misalnya besok pagi misalnya atau mungkin ini nggak bisa rekan-rekan jadi karena jadwal beliau sudah padat ya jadi ya harus antri gitu. Nah, jadi mulai sekarang coba rekan-rekan biasakan untuk mulai membuat RKH. Sehingga besok pagi bangun itu sudah nggak bingung lagi gitu. Atau mungkin termasuk misalnya misalnya besok pagi aku mau agendakan untuk telepon misalnya gitu ya, telepon dengan si A, si B, si C, siapa lagi, tulis aja gitu. Atau mungkin besok pagi adalah jadwalku online misalnya gitu. Nah, tulis jadwal online, online mau apa aja yang dilakukan, apa itu membuat konten atau mungkin itu menghubungi teman-teman yang alumni atau teman-teman yang lama-lama. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam RKH. Nah, kemudian nanti malamnya itu dievaluasi. Dari RKH yang sudah dibuat itu pagi sampai malam gitu ya, dievaluasi nanti malamnya. Kira-kira mana yang sudah dilakukan dan mana yang belum. Sehingga kita akan bisa tahu adanya di mana letak-letak kebocoran waktu kita. Gitu. Kadang-kadang kita merasa, wah waktuku sudah habis gitu ya. Tapi nanti ketika mereka sudah membuat RKH dan sudah bisa mengevaluasi, nanti akan tahu di mana terjadinya kebocoran-kebocoran waktu. Gitu. Karena sekarang kadang-kadang nonton nonton TikTok misalnya gitu, kebablasan. Ya sebenarnya tadinya cuma rencana 5 menit aja, ternyata tahu-tahu sudah 30 menit. Nah, gitu. Itu termasuk kebocoran waktu. Gitu ya, seperti itu. Kemudian, nah ini bisa menggambar pohon jaringan. Ya, kalau di OneMore itu kan kita sistemnya binary hybrid. Jadi rekan-rekan paling enggak itu bisa membuat ketika nanti misalnya upline-nya minta tolong gambarkan struktur jaringan secara binary, misalnya gitu. Rekan-rekan sudah bisa paham. Oh, kalau binary berarti hanya 2 kaki aja, disusun 2 kaki. Terus tadi misalnya upline-nya minta
tolong buatkan secara unilevel atau secara matahari. Oh, berarti nanti melebar. Di bawahnya langsung adalah frontend-nya, setelah itu nanti yang generasi kedua, tiga, dan seterusnya. Seperti itu. Harus bisa rekan-rekan ya membuat pohon jaringan. Kalau yang belum bisa, silakan segera nanti selesai acara ini langsung kontak upline-nya. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian di sini, nah bisa handling objection produk. Handling objection itu apa sih? Jadi menjawab apa ya? Menjawab apa namanya? Mungkin ada keluhan-keluhan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, menjawab komplain-komplain yang terjadi. Mungkin ada yang kadang merasa ada yang berkomentar mungkin apa namanya? Wah, aku sudah pakai, nyatanya mana? Nggak kerasa apa-apa. Nah, gitu. Nah, itu teman-teman harus bisa, makanya harus bisa menguasai produknya. Dan juga teman-teman harus pakai produknya. Kalau teman-teman tidak pakai produknya, ya itu ketika nanti ada komplain dari konsumen, bisa dipastikan nanti teman-teman akan terpengaruh, akan goyah dan akan bingung. Gitu. Tapi kalau dari teman-teman sudah pakai produknya setiap hari, keluarga juga sudah pakai setiap hari lah ya, tidak hanya ketika sakit aja. Itu saya yakin ketika nanti ada komplain-komplain, saya yakin teman-teman akan bisa menjawab itu semua dengan baik. Gitu. Ya. Kemudian, nah ini nih tadi yang sudah sempat saya singgung ya, cara menghadapi orang yang sok tahu tentang multi level. Itu ada tuh di buku sini, ada di buku Secret of MLM ini ada. Gitu. Jadi apa namanya? Ya itu tadi banyak yang mengatakan bahwa multi level produknya mahal, multi level itu bisnis yang cari-cari orang, multi level itu bisnis yang menguntungkan di atas, ya kan? Nah, itu apakah itu semua benar? Itu ya. Silakan nanti rekan-rekan nanti bisa temukan jawabannya. Kalau saya kasih tahu sekarang nanti malah apa namanya teman-teman nggak penasaran lagi. Oke. Nah, di sini juga jadi yang terakhir adalah bagaimana kita harus bisa melakukan pengembangan diri, gitu ya. Karena 90% keberhasilan di dalam bisnis multi level ini adalah ditentukan dari sikap, ya itu. Ditentukan dari bagaimana kita meningkatkan kapasitas diri kita, itu. Sisanya ya 10%, sisanya yang 10% itu ya dari ya apa perusahaannya, kemudian produknya dan lain-lain sebagainya. Tetapi 90% itu adalah dari sikap. Seperti itu ya. Itu kalau mau bisnisnya stabil gitu. Nah, bersyukur ya kita ya di dalam bisnis multi level ini, dan ini tidak ada di bisnis yang lain rekan-rekan semuanya ya. Di bisnis multi level apalagi One More ya, One More itu support sistemnya itu sudah luar biasa, dan training-trainingnya juga sudah luar biasa ya. Salah satunya adalah yang kita lakukan adalah Omevia. Itu disitulah kita bisa mendapatkan apa namanya ilmu-ilmu untuk pengembangan diri kita dengan gratis gitu ya. Jadi yang rekan-rekan bayarkan itu adalah hanya membayar untuk apa namanya, untuk kayak kemarin misalnya Omevia itu hanya membayar untuk apa? Untuk hotel, makan, sudah kan? Paling yang luar kota paling hanya tambah dengan transport. Tapi ilmu-ilmunya coba rekan-rekan lihat kemarin, rasakan sendiri kan, betapa ilmu-ilmu yang sangat luar biasa keren ya. Coba nanti rekan-rekan bisa cek itu kalau di Google ya, itu apa namanya, kita misalnya mau konsultasi, mau terapi, hipnoterapi, mau NLP, ikut NLP, silakan rekan-rekan cek berapa biayanya. Bahkan termasuk apa namanya, ilmu tentang karakter dasar manusia yang sanguinis, plekmatis, koleris, melankolis, itu rekan-rekan bisa cek ya, itu di mana psikologi ya, ilmu psikologi itu berapa biayanya kalau mau ikut, berapa juta, berapa ratus ribu, mahal-mahal semua. Tapi kita training Omivia kemarin hanya berapa? Pertemuan-pertemuan hanya berapa? Ketika acara boom, acara OCT, hanya berapa coba? Bahkan leadership, acara leadership seminar yang tanggal 15 September hanya 45.000. Sangat-sangat murah rekan-rekan. Jadi pastikan bahwa rekan-rekan semua nanti bisa mengikuti semuanya. Nah, ini sudah selesai saya sampaikan. Coba saya mau tahu dari sekian list ini yang sudah rekan-rekan kuasai atau yang sudah rekan-rekan dapatkan itu ada berapa?
boleh diketikkan dong sebelum saya akhiri. Saya pengen tahu ya. Jadi kita biar ada feedbacknya gitu. Ya, apakah mungkin baru satu atau baru dua? Silakan diketik rekan-rekan. Saya pengen tahu. Atau malah belum ada sama sekali. Kalau belum ada sama sekali, nggak apa-apa. Ditulis aja angka 0. Sehingga itu nanti akan bisa menjadi bahan buat kami para tim player dan istilahnya yang tim kurikulum ya, itu nanti untuk menggodok materinya lagi. Intinya adalah kami ingin agar rekan-rekan semua nanti harapan kami itu adalah bisa nanti naik panggung rekor di tanggal 15 September. Oke. Oh ya, yang belum dan prospek ya, yang belum. Oke. Ya, oke. Silakan nanti rekan-rekan ada usulan apa, boleh diketikkan di kolom komentar. Nanti dari tim player nanti yang akan akan merangkum ya, akan merangkum dan akan menggodok gitu. Gitu ya, rekan-rekan semuanya. Iya. Selesai sudah ini nah, jadi itu tadi ya rekan-rekan semuanya, kita sebagai mitra Warmor apa yang harus kita lakukan seperti itu. Nanti misalnya pengen mengulang lagi materi ini, bisa nanti kita 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 upload di YouTube gitu. Tapi walaupun itu bisa diupload di YouTube atau teman-teman bisa menyimak ulang atau misalnya sekarang nggak ikut pun nanti bisa mengikuti di YouTube, tetapi kami sarankan untuk bisa selalu mengikuti Zoom-nya gitu ya, pertemuan ini secara online. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa tanya jawab secara langsung juga dan juga nanti bisa istilahnya langsung menyerap energi positif dari para trainer-trainer yang ada gitu. Beda kalau hanya melihat rekamannya gitu ya. Oke, mungkin itu saja sekian dari saya dan kita segera akan masuk ke sesi berikutnya yaitu kita hadirkan beliau saya lihat apakah sudah siap atau belum ya. Coba ya, oke, ya. Bapak Yudhoyono. Ya, oke. Oke, rekan-rekan semuanya, di sini sudah hadir trainer utama kita, yaitu Bapak Yudhoyono Slamet. Dan mari rekan-rekan kita ketikkan angka 999 untuk menghadirkan beliau, asisten Bapak Yudhoyono Slamet ke tengah ruangan Zoom ini. Oke, apa kabar Mbak Dewi? Ya, Alhamdulillah kabar baik, Pak Yudi. Oke, sip. Makasih buat teman-teman semua yang ngasih angka 999. Semoga yang ngasih angka 99 berkah berlimpah rezeki. Terus menerus lancar jaya. Oke, terima Iya. kasih. Ya, ya. Wah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Nah ini kayak pesertanya cukup banyak ya. Pesertanya ada yang paling jauh dari mana nih? Ada Paling jauh 10 dari mana nih? eh, Blora, Blora, ada Blora, Blora, Purwodadi. Pak Saiful Bogor, Oh ya Pak Ponorogo, Saiful ada. Masika ya. Ponorogo. Oke, Boyolali banyak. Iya. Oke, Tineka Aliyah nih mana? Iya. Yes, baik ya buat teman-teman semuanya. Ini hari ini kita nindak lanjuti apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi. Namun sebelum saya masuk ke materi utama, ya saya mau dongeng dulu nih, ya kan. Nah, kenapa sih materi yang disampaikan Mbak Dewi itu sesuatu yang harus kita kerjakan sebagai sebuah pola yang istilahnya harus proaktif, ya proaktif. Artinya yang dilakukan itu proaktif, tidak diem aja tapi proaktif. Proaktif itu artinya tidak cuman melakukan yang Anda pikir itu saja, ya. Tapi Anda harus ngikutin cara-cara yang ditunjukkan oleh upline Anda. Nah, di dalam hal ini Apprentice Dewi sudah menunjukkan cara-cara yang dilakukan oleh para upline, tinggal ngikutin saja. Nah, terus gimana kalau nggak bisa ngikutin para upline pakai cara sendiri? Nah, ini yang susah ya. Pakai cara sendiri biasanya cuma sakar PDW, pengen sesuai dengan harapan sendiri, tapi tidak ngikutin upline. Nah, ini contohnya. Saya punya dongeng seperti ini. Ada sekumpulan lalat yang di halaman depan ada tempat sampah dan mereka berkumpul di situ ngungung banyak di tempat sampah di depan rumah. Nah, kemudian suatu saat tuan rumah ya itu pulang dan dia
masuk ke rumahnya. Akhirnya dibuka pintunya, dia buka pintunya, akhirnya lalat-lalat itu banyak yang ikut masuk ke dalam pintu ke dalam rumah. Ya, karena mereka bosen ya, lalat di luar tuh mereka bicara kita bosen ya di luar terus sampahnya ini terus bosen juga ya, pengen variasi yang lain gitu kan, yang busuk-busuknya yang lebih agak-agak nggak terlalu busuk apa sih katanya. Itu tuh yang di dalam rumah kayaknya ada, soalnya dilihat kayaknya menarik. Iya, soalnya di kaca tuh kelihatan katanya kayak ada buah-buahan di ruang tamu, tapi nggak bisa masuk katanya. Ya sudah, tahu tuan rumah datang ya, tuan rumah datang terus masuk ke rumah, akhirnya pada saat buka pintu, akhirnya alat itu langsung ikut masuk ke pintunya. Nah, kemudian ditutuplah si tuan rumah nggak tahu lalat masuk ya, jatuh pintu jeglek. Akhirnya si lalat itu langsung nyerbu ke tempat meja makan di mana banyak buah-buahan yang ya bisa dibilang hal yang cukup menarik, agak busuk dikit tapi namanya buah kayaknya menarik katanya. Akhirnya lalat itu mengerubung ke buah tersebut. Nah, mereka merubung buah-buah tersebut, dia coba ada yang enak, akhirnya mereka bosen ya, bosen karena namanya lalat kan kalau ngeliat buah-buah segar kan bosen juga, dia carinya sampah ya. Wah ini buahnya nggak ada yang agak bau sampah nih katanya. Kita cari siapa tahu buah yang ada bau sampahnya nggak ada di sini. Iya nggak ada, ya sudahlah. Yuk kita udah gitu mereka mau keluar lagi. Ya udah yuk kita keluar lagi. Tapi pada saat mereka mau keluar lagi, ternyata pintunya sudah ditutup ya. Pintu udah ditutup. Akhirnya dia cuma melihat ada satu kaca jendela yang melihat dan tembus bisa melihat di luar sana di tempat sampah yang pertama tadi. Akhirnya dia coba ke sana. Tapi apa daya pada saat dia berusaha keluar, dia nabrak kacanya. Ya karena tertutup oleh kaca. Dia coba kacanya ditabrak. Nggak bisa. Yang lain juga coba lagi, tabrak lagi. Nggak bisa juga. Dia cuma bisa kan sementara di seberang sana ya lalat-lalat yang di tempat sampah itu semuanya dadah-dadah, ayo cepet sini katanya, kita nggak ada temen nih katanya. Nah, akhirnya ini berusaha juga ya, akhirnya berusaha untuk nabrak, berusaha untuk keluar tapi nggak bisa karena si kaca itu ternyata rapet, dan semakin dicoba kepalanya semakin terbentur dan semakin kesakitan. Tapi karena dia nggak ada pilihan lain, ya dia berusaha sebagian besar alat ini coba lagi nabrak. Kaca itu pada tebal sekali, jadi nggak bisa ditembus. Nabrak sampai kepalanya pusing, akhirnya kepalanya retak, bocor, akhirnya berjatuhan ke bawah. Ya, berjatuhan ke bawah, ya. Dan ternyata sebagian besar berjatuhan ke bawah, tapi ada sebagian lagi yang ternyata setelah nabrak-nabrak, dia nggak mau lagi dengan cara hal yang sama, lalu dia mencoba mencari ke tempat lain. Ya, ternyata di ujung sebelah sana, sebelah utaranya, ternyata ada celah jendela yang terbuka dan dan di situ yang menunjukkan adalah salah satu pemimpinnya. Jadi salah satu pemimpin lalat, maka tadi lewat sini aja nih, agak nggak lewat situ, jauh katanya. Ya udah, sebagian mengikuti ke celah yang jauh, ya walaupun agak gelap ya akhirnya mereka bisa keluar. Tapi yang sebagian besar tadi tetap nekat mencoba nabrak dengan caranya sendiri karena mereka ngelihat di sebelah sana temannya udah pada dadah-dadah, ayo dong ke sini gitu ya, kayaknya udah deket banget gitu. Dia tetap menabrak, akhirnya berjatuhan. Nah yang berjatuhan ini akhirnya jatuh di bawah, tapi sebagian ada yang lewat jalan lain karena ngikuti pemimpinnya dan selamat. Nah, akhirnya yang jatuh ke bawah ini jadilah pesta buat para semut-semut. Ya, semut-semut langsung berpesta pora di bawah karena mendapat daging-daging lalat yang segar. Ya, akhirnya semut-semut itu makan, dia potong-potong lehernya, dia potong kakinya si lalat ya. Lalu dalam bentuk rombongan semut tuh mereka ada yang bawa kakinya, ada yang bawa kepalanya, ada yang bawa macam banyak pesta ya. Nah si semut tuh langsung bilang gini, ya, wah asik ya hari ini kita pesta. Saya bawa kaki ini. Iya, saya juga pesta ini. Saya bawa buntutnya. Wah, saya bawa kepalanya. Kita pesta semua semut tuh berjejer dapat potong lalat yang banyak ya. Nah, kemudian salah satu si semut yang agak muda bilang lagi, kenapa ya kita hari ini bisa pesta? Kenapa lalat ini mau-maunya jatuh ke sini sehingga jadi makanan ya? Terus salah satu tetua di belakang bilang gini, ya itulah nak katanya, karena dia melakukan sesuatu yang salah. Maksudnya gimana Bapak Ketua katanya, kata si semut. Terus Bapak semut yang itu bilang, ya itulah karena dia cuman melakukan cara-cara yang sama berulang-ulang, walaupun gagal dia berulang-ulang dan tidak mau merubah polanya, maka dia akhirnya
jatuh dan mati dan jadi santapan kita. Sementara kalau yang lain tadi kita lihat ada yang bebas karena mereka merubah polanya karena mengikuti para pemimpinnya. Jadi yang mengikuti pemimpinnya mereka selamat, tapi yang tidak ikuti pemimpinnya dan nekat dengan caranya sendiri akhirnya jadi santapan kita. Hari ini kita berpesta ya karena orang-orang ini lalat-lalat ini yang bodoh karena tidak mau ikut apa kata pelatihnya. Nah, oke, dari cerita ini yang menunjukkan bahwa kita bisa memilih apakah kita mau jadi lalat-lalat yang ngotot dengan gayanya sendiri, caranya sendiri, nabrak-nabrak, tetap aja nggak mau dengerin kata upline, ya, atau Anda memilih beberapa lalat yang sebagian kecil yang dia ikut berbelok ikuti kata upline-nya, walaupun jaraknya jauh gelap ya dan serem, tapi dia tetap ikuti upline-nya dan itu malah justru yang selam. Sementara yang kelihatannya nabrak-nabrak itu karena merasa jendelanya terang ya dan mau caranya sendiri dan diulang-ulang akhirnya jadi santapan para semut. Nah, sama kembali lagi pilihan kita di bisnis ini adalah sama sebetulnya bahwa kalau kita pakai cara-cara sendiri dan tidak mau ngikut para upline, yang terjadi Anda akan jadi santapan semut-semut tadi. Ya, Anda akan jadi yang mati di bisnis ini, yang hilang di bisnis ini, ya akhirnya jadi korban di bisnis ini, bukan jadi lalat yang bebas, ya atau jadi pemenang di bisnis ini hanya gara-gara uh, tidak mau melepaskan egonya untuk ikut pada upline Anda. Nah, sama di sini, upline Anda mungkin lebih levelnya lebih pendidikannya lebih rendah dari Anda ya. Mungkin sekolahnya lebih rendah ya. Tapi sekali lagi ya kalau Anda meletakkan ego Anda seperti itu, maka Anda akan menjadi lalat-lalat yang saya bilang tadi ya, jadi santapan semut. Jadi rendahkan ego dan ikuti kemana pelatih mau berjalan karena pelatihnya sudah tahu karena dia mungkin pernah melewati jalan itu walaupun jalannya gelap ya tapi dia tetap lakukan dan yang mengikuti yang selamat ya kan karena pelatih pernah mengalami masa-masa di mana dia mengalami seperti yang Anda dapatkan misalnya penolakan ya penghinaan ya dan segala macam dan dia pernah ngalamin itu makanya mereka sukses jadi pilihan Anda ada pada ego ya rendahkan hati untuk ikuti upline Anda, walaupun upline Anda mungkin levelnya di bawah Anda. Tapi upline Anda sudah lebih sukses. Nah, itu gambarannya buat semuanya. Nah, untuk itu, ayo kita semuanya yang ada di sini perkuat bahwa Anda adalah orang yang proaktif. Ya, proaktif tanya sama upline-nya. Proaktif, plan, saya mau gini gimana. Jadi jangan sampai nggak proaktif. Karena kalau nggak terkonek dengan upline, nggak proaktif ya, nunggu upline yang negur kita, nunggu upline yang nanya kita, itu kemungkinannya susah banget. Anda harus tanya sama upline Anda duluan, jadi proaktif. Plan, gini, gini, gini. Plan, ya harus sering, semakin sering, Anda akan semakin selamat bisnisnya. Ya. Apakah kami melakukan? Yes, saya lakukan. Saya selalu komunikasi hampir setiap hari dengan upline, kadang Pak Mustaqim, kadang Pak Ismet, ya, kadang Pak Doni, ya kan? Proaktif. Jangan nunggu upline yang menghubungin Anda. Ya, Pak, saya udah berapa kali nelpon upline nggak dijawab. Ya, terusin. Ya, cek upline lagi, mungkin lagi sibuk upline-nya. Coba cek upline di atasnya lagi. Kalau nggak bisa ke Mbak Dewi, coba ke Cak Ian. Ya, kalau nggak bisa ke Pak Riyadi, coba ke Mbak Dewi. Dan itu terus seperti itu. Ya. Dan itu harus proaktif supaya Anda tidak menjadi lalat yang dimakan semut. Nah, Bapak Ibu, sekarang coba apa namanya kita ingat-ingat lagi kalau Anda sudah meletakkan ego Anda, yuk sadari bahwa kita semuanya pasti bisa menjadi seorang yang freedom, seorang yang bebas, seorang yang menjadi leader besar seperti bagaimana upline Anda memulainya. Oke, yuk sebelum kita lanjut lagi, coba sekarang mengingat kembali pelatihan kemarin ya, pelatihan kemarin. Ya, coba kita lihat pelatihan kemarin. Ingat, yuk coba ingat lagi, coba sekarang pegang dada Anda semuanya. Coba nih, saya akan mereview lagi pelatihan kita yang di Tawangmangu kemarin ya. Coba pegang dadanya sebelah kiri, bagus. Oke, ambil napas dalam. Oke, lepasin.
Bagus. Ambil napas dalam. Lepasin. Oke. Sekarang pejamkan mata. 1, 2, 3 pejamkan mata. Bagus. Dan fokus pada telapak tangan Anda. Dan mulai rasakan denyut jantungnya. Oke. Terus nafas santai. Seluruh tubuh santai. Pikiran santai. Kosong. Dan seluruh tubuh rileks, lemes. Dan sekarang fokus denyutnya rasakan. Bagus. Oke, bagus ya. Nah, oke, katakan, ikuti kata-kata saya setelah denyutnya mulai terasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Saya bahagia dan mengucap syukur. Saya adalah kekayaan. Saya adalah kejayaan. Saya adalah keberuntungan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Aku bahagia dan mengucap syukur. Aku adalah keberlimpahan. Aku adalah kemakmuran. Aku adalah kejayaan. Aku adalah pemimpin di atas rata-rata. Terima kasih Tuhan. Saya bahagia dan mengucap syukur. Aku adalah kekayaan. Aku adalah kemakmuran. Aku adalah keberuntungan. Aku adalah keajaiban. Aku adalah kemudahan. Aku adalah keberuntungan. Aku adalah magnet uang. Aku adalah magnet rezeki. Terima kasih Tuhan. Saya bahagia, aku bahagia, dan mengucap syukur. Aku adalah magnet rezeki yang kuat. Aku adalah magnet uang yang kuat. Aku adalah keberuntungan. Aku adalah kekayaan. Aku adalah keberlimpahan. Aku adalah pemimpin di atas rata-rata. Aku adalah kebermanfaatan. Aku adalah keberuntungan. Aku adalah keajaiban. Terima kasih Tuhan. Aku bahagia dan mengucap syukur. Keran-keran rezeki terbuka lebar-lebar yang terus mengalirkan kepadaku dari segala macam arah rezeki, dari yang terduga maupun tidak terduga. Mengalir deras terus-menerus, sehingga bisa memberi manfaat buat diriku, keluarga, dan banyak orang. Terima kasih Tuhan, aku adalah kekayaan. Aku adalah kejayaan. Aku adalah
kemakmuran. Aku adalah keberlimpahan. Terima kasih Tuhan, aku bahagia dan ucap syukur. Aku adalah keajaiban. Aku adalah kemakmuran. Aku adalah magnet rezeki yang sangat kuat. Terima kasih. Aku bahagia dan ucap syukur. Senyum. Senyum semuanya. Bagus, rasakan sekarang tubuh Anda merinding. Seperti ada cahaya yang masuk melingkup tubuh Anda. Cahaya putih, bagus. Dan Anda rasakan sekarang merinding sekali. Bagus, dan sekarang program yang barusan disebutkan, mantra doa penciptaan, sudah masuk. Rasakan seperti cahaya putih yang masuk ke dalam tubuh Anda. Bagus, senyum. Ya, rasakan Anda merinding, tetap senyum, terima semuanya. Menjadi takdir yang baru. Senyum. Terima kasih Tuhan. Saya bahagia. Oke, ambil napas dalam. Lepasin. Bahagia. Oke, senyum. Ambil napas dalam. Lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Bagus. Menjadi mengendap. Tarik napas dalam. Oke, lepaskan. Oke, terima kasih. Buka mata. Nah, oke. Alhamdulillah. Nah, oke, semua teman-teman, gimana nih rasanya setelah coba di komen-komen apa yang Anda rasakan setelah Anda memprogram ulang barusan energi alam raya ya masuk ke tubuh kita. Coba komennya coba. Apa yang Anda rasakan? Ya, kedamaian Pak Yudi. Oke, mantap Pak Marno. Oke Pak Marno ya. Semakin tenang ya Pak ya. Damai ya. Pak Yunatis tenang di hati. Good. Oke. Nah, itu teruskan ya program seperti itu. Pada saat kita bangun pagi itu jangan pernah putus. Jam 3 pagi itu diucapkan seperti itu, alangkah lebih bagusnya lagi kaki kita menyentuh tanah, ya kan? Ya, ada yang merasakan cahaya putih, ya, ada yang merasakan legowo, ya betul. Makasih komen-komennya. Nah, Bapak Ibu, buat itu terjadi, program itu selama 21 hari. Nggak berat kan? 21 hari itu nggak lama kok. Tapi ya enaknya kalau kita lakukan setiap hari selama 21 hari, minimal 21 hari ya, itu jam 3 pagi, dan itu dahsyat. Ada aja rezeki nanti ngalir. Percaya atau enggak ya, buktiin deh. Ya. Mungkin ada yang nanti bisa, ada beberapa yang sudah melakukan itu. Ya, Mbak Dewi juga nih beberapa hari terakhir ini melakukan hal sama ya, betul nggak Mbak Dewi ya? Coba saya mau dengar testimoninya, langsung dapat basic berapa tuh? Coba Mbak Dewi mana? Iya, iya betul Pak. Betul. Saya mencoba untuk melakukan yang itu ya, yang diajarkan yang di grup 100 juta itu, eh, mandi air garam, kemudian juga karena saya tambah itu Pak yang apa yang mandi pakai daun pandan itu, kemudian Padan ya, jumlahnya dan ganjil. ini ya, dan juga apa namanya yang saya nulis itu, yang nulis scripting itu 55 kali itu baru dapat berapa hari ini gitu, pas jam 2 pagi itu saya tulis itu, kemudian doa penciptaan juga di luar gitu kan, langsung dengan tanah. Ya alhamdulillah kemarin berturut-turut itu dalam 2 hari, nggak nyampe 2 hari ya, dalam waktu 1 hari, 1,5 hari lah itu langsung ada 2 paket basic gitu. Dan ini juga sudah ada lagi yang akan
mau ambil paket juga gitu. Jadi ya subhanallah memang itu eh, apa namanya, ternyata memang benar ya, dahsyat ini ketika kita sudah istilahnya sudah terhubung dengan alam ya Pak ya, terkonek dengan alam dan Ya, Allah SWT. aku adalah kemakmuran, aku adalah keberlimpahan. Yang tadi dicap ya, itu Ya, terprogram. Ya, oke, makasih tuh Mbak Dewi sudah mulai merasakan dan lanjutkan ya. Buat teman-teman yang pengen juga mendapatkan aku adalah keajaiban. Nah, itu sama kayak tadi. Lakukan jam 3 pagi. Ya, memang sebelumnya mandi dulu, mandi air garam ya, mandi air garam kasih pandan ya. Pandannya jumlahnya ganjil, bisa 1, 3, 5 ya. Itu jumlah pandannya kan. Lalu mandi air garam. Lalu kemudian setelah itu Anda lakukan doa penciptaan ya atau menulis syukur dulu ya, menulis syukur penciptaan. Setelah itu eh nah ada yang tanya Pak Marno, kalau putus ya ngulang lagi Pak. 21 kalinya harus diulang lagi dari nol lagi. Nggak selesai-selesai emang. Emang ya. Emang nggak mudah. Ya nggak apa-apa, tapi kan nggak nyampe 21 hari udah banyak keajaiban kok, ya kan? Hari pertama, kedua, ketiga udah masih keajaiban tuh udah muncul terus. Gitu. Ya, doa penciptaannya tadi lakukan terus. Ya kan? Ah, ya remedi ya, diulang terus ya. Nah, kira-kira seperti itu. Buat teman-teman, kira-kira kalau oke, ya nggak mudah Pak, 21 hari kayaknya gampang ya, cobain aja. Baru 3 hari tadi kata Pak Marno, katanya udah lupa bolong, katanya. Ngulang lagi dari nol lagi. Makanya 21 harinya nggak selesai-selesai. Ya, tapi ya no problem lah, itu bagus. Semakin banyak dilakukan kan malah semakin banyak rezekinya, ya kan? Semakin hari semakin dahsyat. Seperti itu. Oke. Nah, itu gambarannya sehingga saya cuma sampaikan jadilah orang yang proaktif ya. Proaktif hubungin upline ya. Saya nggak bilang konsultasi ya. Ya pokoknya hubungi upline lah, ngobrol lah atau lah apalah ya. Kontak upline, lapor upline ya untuk proaktif. Yang kedua, proaktif juga di acara pertemuan. Misalnya nih, acara meeting kayak gini yang ada di mana? Di Zoom, Anda proaktif ya. Boleh langsung chat bertanya ya. Eh, ada acara-acara Zoom tuh selalu hadir ya, yang direkomendasikan upline nggak semuanya sih, tapi yang direkomendasikan upline hadir. Walaupun hadir tidak harus duduk gini, kadang-kadang sambil masak, sambil ngepel, ya nggak apa-apa kita sambil bawa, no problem. Jadi nggak ada waktu yang khusus. Belajar sambil melakukan yang lain nggak masalah kok. Yang diterima tidak harus 100% ya. Daripada kita fokus gini akhirnya nggak ngerjakan yang lain, ya kan waktunya habis. Nggak apa-apa sambil eh, apa makan atau apapun, ya kan, no problem. Seperti itu. Artinya tetap proaktif ikut pelatihan yang lewat online maupun offline. Pak, offline itu penting, penting banget. Ya, karena itu untuk mencas energi kita. Karena kalau kita ketemu dengan orang, ya kan, ketemu dengan banyak orang, itu kita ngecas energi kita. Paling gede itu ya ketemu di pertemuan, ngecas energi. Kita ketemu orang semangat, akhirnya ketularan ya. Dan itu lebih dahsyat daripada kita nonton Zoom begini. Nonton Zoom gini butuh berkali-kali ya, baru semangatnya meledak. Tapi kalau datang pertemuan itu cepat, push, push. Makanya kita proaktif ke pertemuan itu harus rajin. Tujuannya ngecas. Ibarat aki motor atau aki handphone Anda, kalau lowbat ya udah selesai kan, kita nggak bisa komunikasi, nggak bisa kerja. Harus dicas ulang. Nah, sama. Diri kita ini semangat kita harus dicas ulang. Banyak hadir ke pertemuan, itu baik online maupun offline, itu untuk ngecas. Terutama yang offline. Ya. Jauh nggak masalah. Itu bagian dari harga yang harus dibayar. Jadi jangan mikir berjuang, mikirlah ini petualangan. Jadi happy, ya kan? Kalau mikir berjuang tuh katanya nelongso, ya. Berpikir saya sedang berpetualang. Jadi happy aja. Senyum, ya kan? Dapat ban bocor, senyum. Ore lagi berpetualang ya, lagi di jalan bannya bocor, ya kan? Akhirnya ke acara telat, acara telat bubar, ya kan? Itu bagian dari petualangan. Ini happy aja, ya, happy aja. Makanya itulah sebabnya kenapa doa kita, doa kemakmuran 1 dan doa kemakmuran 2 selalu dibaca
supaya kita selalu bersyukur apapun yang terjadi, kita tetap bersyukur. Nah, gitu. Kan seperti itu yang kita lakukan, dan teman-teman jadilah kembali proaktif, baik di pertemuan, baik di hubungan dengan upline, dan manut apa kata upline, supaya nanti tidak jadi lalat yang dimakan para semut-semut tadi. Ya, tapi jadilah lalat yang freedom. Ya, artinya yang tadi ya bebas ya. Apalagi kalau nanti kalau milih jadi lebah itu lebih bagus lagi. Oke, itu gambarannya. Nah, karena waktu sudah jam 9 ya, Bapak Ibu, sekali lagi pertajam diri Anda, jangan sampai Anda menjadi pisau yang tumpul. Ibarat pepatah mengatakan, jangan jadi kapak yang tumpul, tapi jadi kapaklah yang tajam. Kalau kok tahu ceritanya, ada seorang juragan, dia juragan kayu, dia mencari pemuda-pemuda yang mau bekerja pada dia. Lalu ada dua orang pemuda yang ngelamar, saya mau ngelamar jadi apa? Penebang kayu. Oke, akhirnya dikasih kapak dua-duanya. Lalu mereka masuk hutan. Di hari pertama mereka bisa bawa satu pohon besar. Hari kedua mereka bawa lagi satu pohon besar. Di hari ketiga mulai berkurang, jadi setengah pohon. Hari keempat ya cuman bawa seperempat pohon. Hari kelima nggak bawa sama sekali, cuman dapat ranting doang. Hari keenam ya cuman bawa ranting lagi. Akhirnya hari ketujuh dia panggil sama juragannya, kalian ngapain nih? Hari pertama bisa satu pohon besar, kenapa sekarang cuman bawa ranting? Ya, kenapa? Tapi Bapak, saya lakukan kerjanya sama. Maksudnya saya melakukan kerja seperti dulu. Saya tetap masuk hutan, kerja keras, menebang. Tapi saya nggak tahu kenapa ya. Kok di hari ketujuh ini kok malah sekarang dapetnya cuma ranting-ranting. Padahal saya kerjanya tetap kerja keras. Nah, akhirnya si juragan, oke sekarang lihat sebentar kapak kamu. Akhirnya dipegang kapaknya, dan ternyata kapaknya dua-duanya, kapaknya tumpul. Akhirnya Dodo ditegur. Loh, ini tak pakai tumpul. Ya gimana kamu bisa nebang pohon? Susah, masuk kerja keras apapun, pohonnya nggak tumbang-tumbang. Dia bilang gitu. Ini tumpul, kenapa nggak kamu asah? Lalu si dua pemuda bilang gini, Tuan, saya nggak sempat buat ngasah kapak saya. Loh kok bisa? Karena saya terlalu sibuk. Saya sangat sibuk bangun pagi, masuk hutan, balik lagi, saya nggak sempat ngasah kapak. Jadi ya mana mungkin saya ngasah kapak. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya tidak seperti di awal dia memulai. Nah, sama dengan teman-teman. Waktu memulai bisnis One More ini, ya, Bapak Ibu, waktu awal-awal semangat betul, benar nggak? Wah, langsung bisa closing, bisa closing, bisa closing, betul nggak? Iya, seminggu, 2 minggu di awal tuh jago, tak, 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 bahkan sebulan. Tapi di bulan kedua mulai lemes. Bulan ketiga mulai lemes, nggak ada yang join lagi. Bulan keempat nggak ada yang terjual. Akhirnya Anda menyerah karena nggak ada orang yang beli produk. Ya, sama dengan pemuda tadi. Waktu pertama dia bisa satu pohon besar, tapi di hari ketujuh dia cuma dapat ranting. Sama dengan orang One More. Pada saat pertama dia join, dia bisa bikin closing banyak, jual banyak, produk banyak yang beli. Tapi di bulan ketiga yang terjadi dia sudah nggak ada lagi yang mau beli produk dia. Semua orang nolak, kayaknya akhirnya dia lemas. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena kapaknya tidak diasah. Kenapa? Kapaknya tumpul. Loh kok bisa? Alasannya sibuk. Loh Pak, cara yang apa ngasah kapak gimana? Caranya ngasah kapak yaitu baca buku, hadir pertemuan, dan dengar audio. Dengar video atau audio YouTube ya, yang kadang sering di-share sama upline Anda, ya didengar, ya kemudian baca bukunya apa sudah tahu buku yang merah itu salah satunya ya, buku uh, personality for MLM People ya. skill for MLM, Pak. Ya, People Skill for MLM, ya, People Skill for MLM itu wajib dibaca. Pak, nggak sempat baca buku. Nah, berarti kan kenapa sibuk? Nah, itu sama aja dengan kapaknya nggak diasah. Saking sibuknya nggak sempat ngasah kapak. Padahal ngasah kapak sebentar loh, ya kan? Sama aja baca buku juga cuma sebentar. Sama-sama nggak nyaman. Ngasah kapak tuh nggak nyaman, ya. Males. Kayak cuman gini doang gitu kan. Baca buku juga sama, nggak nyaman, males.
Tapi kalau Anda nggak lakukan, maka kapak Anda tumpul dan sama. Bisnis Anda pun akan tumpul. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dulu, nanti setelah itu silakan tanya jawab ya. Kita punya waktu untuk tanya jawab 10 menit. Dari saya cukup sekian, selamat mengasah kapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya rekan-rekan silakan bagi yang mau bertanya, silakan diketikkan aja di kolom komentar atau mungkin bisa raise hand ya untuk nanti mic-nya bisa dibuka. Barangkali mau bertanya secara langsung. Nah, ini ada Dibacakan yang aja, tadi Wi. Tadi ada bertanya, yang oh nanya tuh, baca. dibacain. Ya, ini. Oke. Nah, ini yang dari Pak Marno. Untuk doa penciptaan, apa harus diucapkan semua doa-doa penciptaan dan impian-impian kita? Kan setiap orang berbeda-beda jumlah dan targetnya. Mungkin maksudnya Ya, satu kali doa penciptaan, apakah semua itu harus dibacakan atau gantian? Jadi setelah 21 hari, gantian apa lagi gitu mungkin, Pak. oh iya, iya. Ya, bagusnya satu-satu, fokus ya. Misalnya nih, sehari langsung 5 doa penciptaan, ya kan? Bisa, tapi di satu-satu. Terima kasih Tuhan, saya bahagia dan ucap syukur untuk rumah yang di depan sini yang boleh saya miliki dengan cara yang sederhana, mudah, cepat, ajaib, dan menyenangkan. Sehingga bisa memberi manfaat buat banyak orang. Ya kan? Itu rumah. Yang kedua, terima kasih Tuhan, saya bagi ucap syukur untuk paket umroh yang saya dapatkan dengan cara yang ajaib, mudah, sederhana, menyenangkan, sehingga bisa memberi manfaat buat saya dan keluarganya. Umroh sekeluarga. Iya kan? Itu doa yang ketiga, ya gitu. Jadi bisa aja 5, tapi satu-satu saya bahagia dan mengucap syukur. Jadi bagian dari saya bahagia dan mengucap syukur itu adalah bagian dari doa penciptaan. Ya, oke. Nah, Begitu Pak Marta. jangan satuin misalnya gini nih. Ya Allah, terima kasih saya bahagia dan mengucap syukur untuk rumah 2 miliar yang boleh saya miliki dan umroh yang satu keluarga saya dapatkan dan mobil Avanza yang saya warna merah saya yang terima. Nah, kebanyakan ya malaikatnya repot. Kayak itu sama aja kita nulis manggil pelayan ya kan. Pelayan sini gitu kan. Pelayan makan. Kita di restoran. Terus datang pelayannya. Mau beli apa? Mau pesan apa, Pak? Saya mau pesan teh ditambah kecap, ditambah ini, tambah semua disebutin. Akhirnya pelayannya bingung kan. Ah, saking banyaknya. Ya, ini yang mana dulu Pak? Gitu kan. Iya kan. Disuruh cepet-cepet lagi kan. Ya, satu-satu dulu aja. Satu lagi kan. Jadi makanya datangnya nanti ah, nasi gorengnya dulu, minumnya dulu ya kan? Gitu. Lebih lebih apa? Pelayannya lebih apa? Lebih rileks gitu ngambilnya. Oke gitu ya, Mbak Dewi. Ada lagi? Oke, ya. Nah, ya Terima kasih Pak. betul Ini Pak dalam satu Marno. hari Pak boleh terpisah gitu. Ya boleh boleh. Nah, tapi terpisah ya. 1 hari Ya. boleh, ya langsung 5 nggak apa-apa. Tapi kan Oh, tadi satu kalimat satu permintaan ya kan, karena nggak ini kan apa-apa. kita terfokusnya yang di malam hari ya Pak ya. Ya, Gitu. Mungkin maksudnya doa penciptaan bisa itu ya jam 3 pagi yang paling bagus. ya. Atau nanti Jika mungkin akan kita share di grup alumni ya Pak ya untuk bagaimana yang kemarin ini apa namanya yang kemarin dikasihkan ke saya itu Pak yang doa oh apa iya tata iya cara itu. ya Nanti betul mungkin itu kita bagus nanti bisa kita di share di grup apa ya. boleh di share di grup ditulis aja diketik bisa lebih ini. Kalau mereka males denger YouTube ya kan boleh ditulis diketik aja nggak apa-apa. Oke, jadi kalau ngelihat grup kita ini ya, klub 100 juta atau grup Momevi ya, mungkin buat orang yang awam kok rodok klenik-klenik, ya enggak juga sih. Ya, kita cuman sebenarnya enggak juga, sebenarnya kita meresonansi gelombang-gelombang alam raya saja. Yang dari Pandan tuh gelombangnya berapa, itu gelombang pancarannya gimana, gelombang air garam gimana. Ya, jadi dari hukum-hukum ilmiahnya pun sebetulnya kalau mau dikupas ya ada. Ya, cuman buat yang nggak paham dipikirnya klenik, yang nggak juga gitu. Kenapa pakai pandan gitu? Kenapa kalau malam jam 3 pagi misalnya habis
mandi garam, saya kadang-kadang buka Al-Quran, saya baca bareng selembar 2 lembar, ya, ya, Sholat malam lihat juga ya Pak ya. terjemahannya. Kenapa? Ya, sholat malam juga kan. Jadi Iya, artinya kalau salat yang malam namanya juga. sholat ya. Jadi Hmm, ini adalah tambahan ya rekan-rekan gitu. Kalau sholat malam, sholat duha, sholat lima waktu, qobliyah ba'diyah itu sudah pastilah itu sudah otomatis ya. Untuk yang muslim ya, untuk yang muslim. Untuk yang non muslim ada pasti ada ritual ibadah sendiri gitu ya Pak Idi ya. iya, sama. Ya, Misalnya salam novena, ya, ya sama lah. Paling nggak sebetulnya membuat atau meditasi, ya kan, sama kok sebetulnya. Yaitu sebetulnya membuat vibrasi kita sama dengan vibrasi alam raya atau vibrasi Tuhan. Nah, setelah sama, maka tadi kita coba nih, tak. Ini kan sebenarnya salah satu membuat vibrasi kita sama dengan alam raya. Tempel, relax, ambil napas dalam, lalu pejamkan mata, lalu rasakan denyut jantung. Nah, pada saat Anda sudah merasakan denyut jantung di telapak tangan, itu Anda sudah bervibrasi sama dengan alam raya. Nah, buatlah penciptaan di situ. Ya, itu salah satu cara yang paling mudah. ya, oke. Oke, Ya, silakan ada lagi rekan-rekan. Kalau nggak ada, kita akhiri Zoom pada malam hari ini. Dan nanti dalam minggu ini akan kita adakan Zoom lagi dengan trainer-trainer yang berbeda nanti tentunya. Oke, nggak ada ya? oke, nanti giliran, nanti Cak Ian yang ngasih trainer. Ya, kita sudah Yang siapkan upline Pak. nanti Jadi, Cak Ian. oh iya ada lagi nih Ada yang dari tanya tuh. Pak Musyarofa. Untuk mandi pakai air garam itu, Hmm. mana tadi bentar kok hilang. Untuk mandi pakai air garam itu tadi diterusin pakai air daun pandan ya. Tadi soalnya sinyalnya putus-putus. Dan apa harus dilakukan dalam waktu 21 hari Campur nggak berturut-turut? apa-apa kok. Campur ya. Campur nggak apa-apa. Misal Bisa. hari ke-9 tidak melakukan mandi pakai air garam, apa harus diulang lagi dari awal? Kalau yang di kalau ilmu yang baru kemarin mandi air garam sekali ya Pak ya. Ya, ya, mandiri air garam sebetulnya sesering mungkin lebih bagus sih. Kan Silakan punya capek hajat juga yang sebenarnya. beda-beda kan. Iya, nggak apa-apa. Pak, kalau bolong sehari nggak apa-apa kali itu. Nggak apa-apa. Nggak harus diulang. Tapi kalau doa penciptaan itu yang diulang ya Pak ya. Remedi tadi. Ya, ya, Masuk yang menulis tadi juga gitu. ya, Itu nulis. rekan-rekan. Ya. Mungkin ada yang bertanya juga nih Pak. Saya mewakili dari teman-teman barangkali ada yang mau bertanya tapi takut apa mungkin masih ini. Kenapa kok di awal itu harus ada kalimat saya bahagia dan mengucap syukur gitu. Ya, 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 maka kata-kata itu kata-kata sebenarnya kata penciptaan. Kata bersyukur. Saya bahagia dan mengucap syukur. Saya bahagia. Bahagia. Jadi kalau dalam di bukunya Power and Force, ya, eh, itu dikatakan bahwa bahagia itu memiliki energi yang tinggi, ya. Bersyukur juga energinya tinggi. Kalau bersedih itu energinya rendah, minus. Bahagia dan bersyukur itu energi yang puncak di atas. Di atas itu ada lagi yaitu energi pencerahan namanya. Tapi kalau energi pencerahan kan itu energi yang sudah istilahnya energi yang udah orang melupakan dunia gitu kan, pencerahan. Nah, di level bawahnya itu adalah bahagia dan bersyukur. Nah, bahagia dan bersyukur ini sebetulnya menguasai semua energi yang di atas dan di bawah. Ada hitungannya, jadi frekuensinya sekian hertz, yang ini sekian hertz, yang ini sekian hertz. Ada, jadi secara fisika sudah dihitung ya. Dan energi itu yang kenapa ditonjolkan, bahagia dan ucap syukur. Kenapa enggak saya benci dan sedih, ya kan? Itu energi rendah. Nanti yang ditarik kemelaratan, kemiskinan, penyakit ya. Makanya doanya enggak bukan saya sedih dan benci, ya Tuhan saya sedih dan benci. Nah, itu energi rendah yang nanti yang tidak datang ya kesulitan. Makanya ambil yang atas untuk bisa menangkap semua yang baik-baik. Ya Tuhan, saya bahagia dan mengucap syukur. Itu energi puncak. Sehingga yang datang nanti ya kemudahan, keberlimpahan, hal yang positif semua. Yang frekuensinya nggak jauh dari bahagia dan syukur. Gitu.
Itu maksudnya. Karena itu hitungannya ada secara ilmiah ya. Nanti silakan baca bukunya Power and Force. Itu kan ada tabelnya. Bahagia itu frekuensinya berapa, energinya berapa. Syukur itu energinya berapa, frekuensinya berapa gitu kan? Ada. Kalau membenci, marah, sedih, malu itu ada lagi, itu rendah, ya kan? Oke. Oke, Ya. cukup jelas ya. Oke, semoga bisa mewakili teman-teman ya. Hmm. Eh, ini Ya, dari air Pak hangat Marno. boleh, nggak apa. Air hangat boleh, mandi air hangat Ya, silakan. pakai air hangat aja. Bebas. Saya juga pakai Boleh. air Yang hangat. udah tua-tua kayak Pak Marno itu air hangat. Ya. Hmm. Air garamnya kira-kira dikasih berapa, Pak? Ya, Ah ya, kalau Pak Marno. secukupnya lah, 1 sendok, 2 sendok makan, cukup. Ya, nanti setelah Enggak, itu dibilas saya ya. sih biasanya ngambil segenggam gini aja, masukin jebor gitu kan. Ya. Air garam dari itu, air garam dari Purwodadi itu Iya, bagus yang buat dikasih Mbak jantung. Dewi itu belum habis tuh air garamnya tuh. Yang dia dibawa dari sana. Ya, dari beduk kubu. Ya, iya itu. Ya. Nanti setelah pakai air garam nanti dibilas ya Pak ya, dibilas pakai air yang bersih ya. Iya, dibilas lagi. Itu, itu Pak Marno. Jadi setelah mandi pakai air garam tadi, terus siapkan juga air yang bersih. Nah itu nanti kita bilas tubuh kita, Ya. biar nggak lengket, Ya, gitu ya. nanti Oke. kalau lengket asin tinggal dikasih kecap, Pak. Jadi jadi Iya. daging daging goreng terus dijemur Jadi dendeng nanti. dendeng nanti. Ya. Oke, silakan. Yang lain bagaimana nih? Sudah paham semua kayaknya ya? Oke. Ya, Ya, oke. ya Oke, gitu kalau ya. Mungkin sudah rekan-rekan. ya sama-sama terima kasih buat Oh, semuanya. sering-sering untuk Pak, untuk pemrograman sering-sering ya. Oke. Siap. Yuk doa dulu yuk. Saya tutup dengan doa sama-sama. Yuk bareng-bareng doa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Aku bahagia dan mengucap syukur. Apapun yang datang pada aku hari ini dan seterusnya, apapun yang hadir dalam hidupku hari ini dan seterusnya, semuanya adalah sesuatu yang telah Engkau pilihkan, yang terbaik untuk aku memiliki dan meraih sukses di One More maupun pekerjaan yang lain yang lebih besar lagi, kejayaan yang lebih tinggi lagi, kekayaan kemakmuran yang lebih berlimpah lagi, sehat, selamat, umur panjang, dan memberi manfaat buat aku, keluarga, dan banyak orang. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Aku bahagia dan mengucap syukur apapun yang aku kerjakan hari ini dan seterusnya selalu mendapatkan jalan dan petunjuk darimu yang terbaik untuk aku memiliki dan meraih sukses di One More maupun pekerjaan lain. Sukses yang lebih besar lagi, kejayaan yang lebih tinggi lagi, kemakmuran, kekayaan yang lebih berlimpah lagi. Sehat, selamat, umur panjang, dan memberi manfaat buat diriku, keluarga, dan banyak orang. Amin. Alhamdulillah. Alamin. Oke, terima kasih semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan rekan-rekan kita berikan ketikan angka 1 miliar untuk Bapak Yudhoyono Slamet. Oke, ya baik. Dengan selesainya doa kemakmuran 1 dan 2, selesai sudah acara kita pada malam hari ini. Dan nanti untuk yang WA Group akan saya buka. Jadi silakan rekan-rekan proaktif di situ. Dan kita akan berjumpa kembali dalam acara training berikutnya. Baik, saya Dewi Amalia juga mengucapkan terima kasih atas atensi dari rekan-rekan semuanya yang bisa mengikuti dari awal hingga akhir. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.